Baik, terima kasih. Mungkin sambil menunggu slide saya barangkali ya, kalau empat ini. Jadi sini ada AG kita, Andre Guduta, Giat Sinaga, Andre Guduta Pak Muhammad Wayang, Andre Guduta Pak Sadik. Pak Giat ini guru kita ini di bidang marketing, semuanya banyak yang selalu kita kaji dari sisi praktisi, kemudian kita kaji dalam sisi keilmuan. Ya, orang lain tidak melakukan ini dari sisi pemasaran, tapi mereka melakukan sini. Jadi luar biasa. Jadi oke, Pak Kiki juga ya, selalu bawa mahasiswa saya datang belajar ke perusahaan Pak Kiki. Nah, mungkin nanti juga kapan-kapan saya ke Pak Sadik ya, ajak mahasiswa. Baik, ada hal yang menarik dari komentator. Jadi kalau kami ini akademisi, mungkin mainnya saja dari sisi ini saja barangkali ya, dari sisi akademisi dan kontekstual. Nah, jadi ada 3 respon yang saya lihat bagi pelaku usaha dulu sebelum saya masuk di materi 2 menit, bahwa ada tiga respon pelaku usaha yang kita bisa mati dengan adanya pandemi coronavirus ini. Yang pertama itu adalah tipe yang kita bilang collapse ya. Itu di mana-mana ada 3 sebenarnya, beberapa penelitian. Dia collapse karena dia menyerah ya, pelaku usaha itu menyerah, sudahlah nasib. Sudah memang begini, takdir, corona ini jadi takdir. Itu tipe pertama. Nah, yang tipe kedua, dia dikatakan tipe bertahan, wait and see. Tadi Pak Anggiat bilang wait and see. Declining ya, dia turun, tapi dia tetap bertahan ya. Declining ini kita bilang seperti ciri-cirinya ya, dia lihat saja peluang, jalankan protokol yang ada, kemudian ya jalankan bisnis yang ada, tetapi dengan dengan metode yang baru. Nah, biasanya ini tipe-tipe di sini ya itulah mengharapkan peran pemerintah, mengharapkan stimulus pemerintah untuk menyelamatkan bisnis. Dan ini rata-rata hampir sebagian dari seperti itu saya lihat pelaku usaha di seluruh dunia ya, tidak di Indonesia. Nah, ada tipe terakhir ini 3 yang kita bilang tipe growing, tapi dia justru malah growing bisnisnya, reaktif. Justru dia tidak minus, tapi malah bertumbuh. Ya pertama mungkin di industrinya di bidang kesehatan, tapi bisa juga dia tidak di industri kesehatan, tapi justru dia cepat-cepat banting setir, bikin usaha yang dibutuhkan oleh untuk jangka pendek untuk memperkuat cash flow-nya. Nah, ini tipe 3 ini yang menjadi saya lihat pola-pola dari pelaku usaha zaman sekarang, apa yang menghadapi krisis ini ya. Nah, apa sih sebenarnya makna dari new normal ini? Jadi menurut saya yang saya ingin banyak membahas ini adalah tipe yang ketiga ini yang lebih menarik. Tipe ketiga yang begitu ada krisis, pikirannya dia justru menangkap peluang. Bisa next barangkali di slide saya, sampai slide ketiga. Nah, next saja Pak. Oke, nah ini kan WIJ itu kalau bilang krisis di bukunya Pak Hermawan, foundernya IMA, Indonesia Marketing, bahwa setiap ada krisis itu ada peluang. Nah, harapannya saya pelaku usaha itu berpikir bahwa krisis itu selalu ada peluang. Jadi menarik sekali yang dikemukakan Pak Anggiat bahwa Claro sekarang bisnisnya bukan hotel saja, tetapi delivery, food delivery. Saya bilang begitu. Nanti akan saya bahas kenapa bisa seperti itu. Nah, oke, next. Tapi ada hal yang menurut saya yang harus pelaku usaha hadapi, bahwa new normal. Jadi bukan new era ya, beda new era. Tapi namanya new normal itu kenormalan baru. We cannot go back to normal, ya. We will coronavirus change the world. Jadi beberapa penelitian yang saya dapatkan dari beberapa yang sering saya ikuti ini, bahwa memang ini tidak bisa kembali normal lagi. Ya, coronavirus ini mengubah, makanya namanya kenormalan baru. Jadi tidak bisa lagi kita mengharapkan situasi yang dulu, ya, karena ini akan merubah, namanya kenormalan baru. Nah, seluruh dunia sepertinya menangkap new normal itu dengan apa? Ya, dia harus berubah. Apa sih yang berubah? Sebenarnya ada 4 menurut saya. Yang pertama shifting trend, ya, perubahan dari tradisional menjadi digital. Kita bilang value virtual experience, ya, atau
kita bilang digitalization, ini pasti harus masuk ini, karena kalau tidak masuk susah. Properti Pak, bagaimana masa kita mau buat apa namanya rumah virtual ya? Saya rasa tidak juga, tapi mungkin delivery-nya atau servisnya itu dilakukan secara virtual. Ke depan seperti itu. Nah, kemudian customer behavior change. Ingat, adanya corona ini mengubah kebiasaan kita, mengubah perilaku konsumen. Nah, hati-hati, perilaku konsumen sudah berubah, berarti apa ya? Kita juga harus berubah. Tidak mungkin bisnis kita cuma terus begini-begini saja, mengharapkan konsumen yang seperti dulu, sementara konsumen kita yang dulu mulai berubah ya, kita juga harus berubah. Nah, karena customer berubah, maka yang terpenting sebenarnya yang keempat ini adalah kita mengubah bisnis model kita, change your business model. Istilahnya bisnis model itu ya kita harus mengubah cara bisnis kita yang lain, yang seperti dulu. Kita ubah bagaimana pelayanan kita kepada customer, kita berubah supplier kita terutama. Dulu kita aman, nyaman dengan supplier ini, tapi begitu ada new normal, kita butuh supplier yang lebih cepat dan lebih real time misalnya. Karena customer sekarang juga maunya lebih real time, apalagi misalnya kita masuk ke food delivery. Nah, change business model. Nah, kemudian supply chain ya, supply chain transformation. Saya yakin semua bisnis ini pasti akan berubah supply chain. Supply chain itu mulai dari sebelum dari proses produksi menjadi ke belakang ya. Pertama, logistik juga akan berubah. Barangkali kita tidak akan menggunakan lagi logistik yang konvensional seperti pos. Saya akan lihat akan muncul bisnis konvensional, logistik yang baru, yang tidak seperti umum kita kenal seperti PT Pos. Itu akan berubah semua. Kenapa juga berubah logistik? Karena saya melihat pergeseran secara global juga ini, melihat orang kan awal mulai selalu minta maaf, ini bukan bicara rasis, Cina begitu ya. Tapi sekarang Cina ada masalah dengan Amerika. Nah, 3 hari yang lalu saya diundang di salah satu kadinnya India untuk mengamati saja. Ternyata para pengusaha di sana, di India namanya Ascom. Ascom itu kadinnya India, Ascom. Dia sudah mulai para pengusaha di India sudah menyusun strategi, tidak lagi berpatokan kepada supplier di Cina, Pak. Dia sudah mengundang Peru, salah satu negara Latin, Peru. Nah, kalau ada salah satu presentasi di industri tekstil itu bahwa India itu salah satu pemain industri tekstil terbesar, dan yang paling besar itu adalah Cina, supplier utamanya. Tapi karena Cina bermasalah, sehingga mereka mengalihkan kerjasama bisnis logistik dan peralatan supplier industri tekstilnya itu ke Peru. Berarti menurut saya mereka itu sudah, para pelaku usaha di sana sudah mencari teman bisnis partner yang baru. Nah, ini yang menurut saya pasti akan berubah juga supply chain delivery kita. Dan saya rasa ke depan para pengusaha juga cobalah explore. Kita akan banyak bertemu dengan pelaku usaha supplier yang mungkin dulu kita terbiasa dengan made in China, ini berubah dengan made in yang lain. Ya, kalau misalnya seperti itu. Nah, itu yang menurut saya ada catatan saya dari pelaku usaha ini. Dan terakhir ini di bidang SDM, flexibility working hours, ini juga menurut saya akan menjadi suatu tren perubahan. Pak Andiat mungkin tidak harus lagi tiap hari masuk kantor, tiap hari Senin, Rabu, Kamis masuk kantor, kemudian libur, bekerja dari rumah, minggu depan masuk lagi. Itu kenapa? Karena ada work from home, perubahan pola kerja yang ke digital. Walaupun mungkin tidak semua industri sama ya, seperti industri properti mungkin saya rasa tidak bisa, tapi menurut saya karena ada protokol kesehatan tertentu sehingga ini mengubah kita. Nah, poin utama dari sini, mungkin bisa next player saya, bahwa para pemimpin perusahaan, para pengusaha itu harus bersiap bahwa kenormalan baru itu adalah VUCA. Kita harus terbiasa dengan volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ini kita harus terbiasa dengan pola ini. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah para pemimpin perusahaan, leadership. Berarti leadership-nya di sini harus main. Pak Giat seorang leadership yang inovatif, Pak Kiki adalah leadership yang seorang yang harus selalu siap dengan situasi yang serba tidak pasti ini. Pak Sadik juga. Jadi kita harus terbiasa dengan
ini semua. Jadi dibutuhkan pola pikir mindset kepemimpinan yang baru juga, yang harus terbiasa dengan volatility, ketidakpastian, ketidakjelasan. Nah, ini. Nah, terakhir saya mau sampaikan, Pak. Jadi 3 poin ini terakhir, bisa next, Pak, next lagi saja. Next. Apa yang untuk jangka pendek ini? Itu tadi yang bisa naik ke atas. Ya, naik ke atas lagi, Pak. Ya, bisnis model. Ini menurut saya yang paling urgent bagi para pelaku usaha adalah bahwa kalau customer berubah, kondisi lingkungan berubah, kondisi supplier berubah, harus dong kita mengubah bisnis model. Bisnis model itu maksudnya bagaimana sih? Cara kita berbisnis, ya, cara kita berbisnis dan menghasilkan uang. Nah, ini yang terpenting, cara menghasilkan uang. Berarti kita harus meninggalkan pola-pola lama kita dalam berbisnis dulu, menjadi yang bisnis model yang baru. Ya, mendesain bisnis model itu tidak gampang, ya, kita harus banyak diskusi dan butuh pemikiran. Tapi intinya sebenarnya dari bisnis model ini bahwa saat ini keunggulan perusahaan itu tidak ditentukan oleh inovatif, ya, layanan inovatif, service yang excellent, produk yang excellent, tapi bagaimana dia bisa beradaptasi model bisnisnya dengan kondisi saat ini. Saya yakin mungkin betul juga, saya lihat nanti kita tidak akan berada pada satu era yang namanya industri. Karena menurut saya industri itu akan berubah. Tidak ada lagi dibilang industri perhotelan, tidak ada lagi namanya industri retail, tidak ada lagi namanya industri ini, karena sekarang susah kita bedakan. Saya kasih contoh, Tribun. Tribun ini adalah publisher, percetakan atau media, atau TV show. Sekarang saya tanya, tidak bisa dibedakan kan? Claro, tadi ini hotel atau layanan food delivery. Sehingga menurut saya nanti para pelaku industri itu akan susah membedakan ini. Tidak ada lagi namanya keunggulan-keunggulan kompetitif di satu industri, tapi menurut saya keunggulan perusahaan sekarang bagaimana dia menciptakan bisnis model yang fit dengan customer-nya. Jadi kembali lagi ke customer sih, karena semakin banyak Anda punya customer dan Anda bisa nyaman dengan customer Anda, nyaman dengan Anda, itu menjadi peluang bisnis. Jadi customer centric di sini yang saya tekankan, bahwa bukan ke produk tapi ke customer centric. Nah, kalau kita tidak punya database, kita tidak pernah menghandle customer relationship ini, pelanggan kita akan lari dan mereka tidak akan mungkin datang lagi ke kita, ya, karena mereka mungkin sudah menemukan pesaing baru yang dari suatu standar value yang dia sudah terpenuhi, misalnya dari aspek kesehatan, dari aspek kemudahan pengiriman barang dan lain sebagainya. Nah, ini tantangan bagi pelaku usaha, bahwa saya tidak berpikir bahwa kita harus segera ganti bisnis model, tapi kita harus mulai memikirkan bagaimana pola bisnis kita ini dijalankan lagi tidak seperti biasa, yang intinya sebenarnya itu tetap mendatangkan uang, baik untuk dalam jangka pendek, paling untuk dalam jangka panjang. Nah, untuk industri properti saya rasa juga saya lihat memang ada penurunan, ya. Tapi di satu sesi saya melihat ternyata ada juga pengembang-pengembang nasional itu berhasil menjual properti secara online. Mereka menggunakan teknologi VR, ya, virtual reality atau augmented reality. Maksudnya saya bisa masuk ke properti Anda tanpa harus ke sana, tapi saya melihat suatu virtuality, ya, sama seperti di Google itu. Kalau kita ke Google Map, kita bisa lihat setiap petak-petak rumah di Singapura, kita bisa begitu, tapi kita tidak bisa masuk di dalamnya. Tapi kalau teknologi itu bisa juga kita lihat seperti itu. Nah, itu polanya yang mungkin harus kita ubah. Tapi menurut saya terakhir dari catatan saya, bahwa cara kita merespon yang terpenting dari sini. Cara pengusaha merespon adanya pandemik ini yang terpenting. Semakin kita bisa merespon dengan baik, dengan tepat, dengan timing yang benar, nah itulah menurut saya menjadi pemenangnya. Ya, itu kata kuncinya dari saya. Saya rasa seperti itu dulu. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Andi Nur sebagai tadi saya sempat menyebut dosen UNM ya Pak ya, maaf, dosen Universitas Hasanuddin. Ya. Tadi kalau disampaikan soal mengubah bisnis model Pak, saya sepakat sekali karena saya memang selama ini kan berhubungan dengan sering wawancara beberapa narasumber, dan kemarin itu Garuda yang kita kenal sebagai maskapai penerbangan ternyata sudah punya bisnis baru juga, yaitu di bidang aplikasi berbasis digital yang untuk mengirim makanan apa dan sebagainya seperti itu. Jadi kan kalau kita pikir, loh ini kan Garuda biasanya mereka untuk penerbangan dan sebagainya, transportasi udara, tapi kok bisa beralih menggunakan membuat unit bisnis baru di itu tadi untuk kayak memanfaatkan aplikasi digital untuk pengantaran dan sebagainya. Ya, karena Garuda itu kan sebenarnya dia sudah menyiapkan diri sejak berapa tahun lalu untuk masuk ke logistik transportation ya. Cuma karena apa namanya corona ini akhirnya itu yang dia genjot logistik transportationnya, dan menurut saya nanti banyak kapal-kapalnya dia itu mungkin tidak melayani untuk komersil tapi melayani untuk industri. Seperti itu nanti pengiriman logistik ya Pak ya. Jadi sudah mulai bersiap-siap pastinya. Dan nantinya tidak akan kewalahan lagi. Dan kemudian tadi kalau saya menangkap juga bahwasanya Bapak menyampaikan kita harus merangkul database customer yang kita punya sekarang, karena itu juga akan menjadi penentu juga ke depannya. Dan mungkin tadi Ray juga sudah melakukan itu dengan tetap menjaga komunikasinya dengan para calon user yang mungkin belum sempat KPR ya Pak Sadik ya, betul tadi sampaikan seperti itu. Kemudian begitu pun Panggia juga sudah tadi mulai beradaptasi dengan new normal dan juga Apindo. Tapi Pak, mungkin untuk Pak Andi Nur, saya kalau misalnya kita melihat atau Bapak sendiri melihat kondisi sekarang, kira-kira untuk bisa menormalkan kembali perekonomian di Sulsel itu butuh waktu berapa lama? Dan ini untuk mereka para yang hotel, kemudian properti, itu apakah bisa tetap survive jika memang mereka benar-benar tadi mengubah model bisnisnya, atau bagaimana? Dan terakhir, bagaimana Bapak melihat kondisi perekonomian Sulsel sekarang? Apakah memang benar-benar anjlok atau masih standar lah? Jadi sebenarnya yang bisa menjawab itu ekonom ya, tapi saya melihat dari sisi mikronya saja ya, karena kalau bicara ekonomi itu pasti kita bicara data, dan kalau sosial kan pasti tidak lepas dari perekonomian nasional secara umum, dan kita juga nasional tidak lepas dari global. Nah, saya lihat juga belum ada yang bisa memastikan sampai saat ini kita bagaimana, tapi dari skenario yang ada kan sempat Ibu Sri Mulyani mengatakan skenario-nya sampai minus ya, minus 2%. Sulsel saya rasa ya tergantung Pak Kiki, tergantung Pak Anggiat ini sama Pak Sadik ini. Kalau dia lemah ya kita juga nanti lemah. Jadi menurut saya tergantung dari pengusaha-pengusaha kita ini, karena kalau mereka ini kalah masuk ke kategori apa tadi saya bilang kolaps, ya kita kolaps. Jadi kalau mereka mampu survive, ya setidaknya kita bisa bangkit kembali. Jadi jawaban saya apakah Sulsel bisa baik apa tidak, menurut saya ada 3 yang penting. Pertama pemerintah ya, terutama Pak Jet juga tadi bilang pemerintah itu sebagai rule, sebagai fasilitator dan regulator, dia dan yang paling banyak uangnya kan sekarang pemerintah, bukan di pengusaha. Kita mau minta apapun semua pemerintah kan sebenarnya ada, tapi ya tergantung pemerintah dia mau kasih siapa. Terus yang kedua pengusaha. Nah, pengusaha ini harusnya memang sama-sama optimis. Kalau kita optimis, kita kuat. Dan ketiga masyarakat juga saya rasa ya. Dan masyarakat juga menurut saya harus bersama-sama menggunakan produk lokal. Misalnya kalau saya rasa tadi Pak Kiki sudah singgung bahwa kalau ada ini jauh saya beli alat kesehatan yang di luar diimpor ya, beli produk lokal, beli produk lokalnya Pindo. Jadi itu menurut saya yang terpenting. Pertanyaannya bagaimana nanti ke depannya? Saya itu tadi tergantung dari pemain-pemain ini ya. Dan menurut saya pemain utama ini adalah pertama pemerintah dan pelaku usaha.
Kalau pelaku usaha tidak mampu ditolong, tidak mampu berdiri, tidak mampu bangkit, ya pasti kita akan jatuh. Dan mudah-mudahan saja kondisi negara kita ini tidak rusuh seperti di Amerika ya, yang saya lihat sekarang gara-gara Ada isu penjarahan dan ras, sebagainya, Pak. namanya kulit hitam itu. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa setting minimal sampai akhir tahun ini kalau sudah stabil ya. Mungkin kalau saya rasa Pak Anggi ya barangkali sama Pak Kik ini yang bisa.